Infinite Battle Level, 10 times the points. Medan perang tak terbatas, 10 kali lipat poinnya. Bab 9 kelompok perburuan yang mengejutkan dalam perjalanan kembali dengan sekantong kecap. Saya bertemu dengan teman lama saya Su Qingying dan pacarnya yang sedang berbelanja. Su Qingying adalah orang yang paling dia kenal selain Tang Weiyue. Keduanya berada di kelas yang sama dari sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas, dan kursinya selalu bersebelahan secara aneh, jadi mereka sangat ditakdirkan. Jika saya ingat dengan benar, pacar barunya minggu ini seharusnya San Renjie, yang dulunya adalah akar rumput di kelas sebelah. Keduanya sedang berbelanja, dan Su yang tidak ingin mengganggu mereka. Jadi dia pura-pura tidak melihat, berniat untuk segera berjalan melewati mereka berdua. "Hei, Su Yang!" Su Qingying melambai dan berteriak pada Su Yang. Sebelum Su Yang sempat menjawab, dua van hitam berhenti di samping mereka bertiga. Pintu mobil didorong terbuka dengan kasar, dan dua pria setinggi 2 meter. Berbaju hitam keluar dari mobil depan dan belakang, dan bergegas menuju Su Qingying dan San Renjie. "Apa?" Su Qingying, yang lemah dan rapuh, berjuang dengan lemah, dan dengan mudah dibawa ke dalam mobil oleh dua pria besar. "Tolong! Melihat seorang pria besar berlari ke arahnya, San Renjie bereaksi dengan cepat, dan segera berbalik dan lari sambil meminta bantuan. Tapi dia ditangkap oleh pria besar berbaju hitam dan ditendang ke tanah. Untungnya segumpal kotoran segar di tanah melindungi wajahnya, kalau tidak dia akan cacat. Melihat dia dipenuhi kotoran anjing, pria besar berbaju hitam itu terlihat sangat jijik. Dia ragu apakah dia harus terus menangkapnya atau tidak. Tepat pada saat ini, salah satu kaki tangannya dirobohkan oleh Su Yang, jadi dia bergegas dengan dua kaki tangannya, dan ketiganya bergabung untuk mengepung Su Yang. Kedua belah pihak tidak bersenjata. Jika orang-orang ini tidak menjalani pelatihan sistematis, mereka mungkin akan dikalahkan dengan cepat. "Cepat! Jangan lupa di mana ini." Pengemudi berwajah bekas luka di dalam mobil menjulurkan kepalanya dan berteriak dengan tergesa-gesa pada orang-orang ini. Mereka bertiga saling memandang, diam-diam menghentikan tangan mereka, masing-masing mengeluarkan senjata api dari saku di dalam mantel mereka, dan membidik Su Yang secara serempak. Ini adalah pertama kalinya Su Yang melihat senjata api di dunia nyata, dan masih ada 3. Setelah memarahi ribuan kata di dalam hatinya, dia harus dengan patuh mengangkat tangannya untuk menyatakan penyerahannya. Bukannya dia tidak berpikir untuk mempersenjatai dirinya, tetapi kekuatan setelah mempersenjatai jauh dari mampu menahan senjata api. Anda tidak bisa menghindarinya, Anda tidak bisa menolaknya, dan kehilangan nyawa Anda hanya dalam sekejap. Melihat ketiga lubang peluru hitam, rasa ketidakberdayaan yang kuat memenuhi hatiku. Kedua mobil datang dan pergi lebih cepat, dan ketika dukungan tiba, sudah 2 menit kemudian. Tapi tidak ada orang di sana. Jendela yang disegel membuat bagian dalam mobil cukup gelap. Suara-suara dari luar semakin sedikit, dan itu pasti didorong ke beberapa tempat yang tidak dapat diakses. Setelah dibawa keluar dari mobil, ada gudang bobrok di depannya, debu di tanah setebal beberapa sentimeter, dan udaranya penuh dengan gas keruh. Begitu beberapa orang masuk, debu beterbangan di langit, dan Su Qingying tersedak dan batuk berulang kali. Omong-omong, Su Yang masih bingung. Sampai dia dan Su Qingying sama-sama diikat ke kursi, pemandangan yang akrab ini membuatnya mengerti bahwa mereka seharusnya diculik. Apa? Su Yang segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia hanyalah seorang yatim piatu dengan aset kecil, dan pihak lain tidak mungkin mengincarnya. Memalingkan kepalanya untuk melihat Su Qingying, dia melihat bahwa pihak lain sedang menatapnya dengan mata yang 5 poin meminta maaf, 3 poin khawatir, dan 2 poin pemalu. Keluargamu kaya. Adegan hening untuk beberapa saat, Su Qingying menggigit bibirnya dan menundukkan kepalanya. Dia tidak tinggi, hanya lebih dari 1,5 meter. Dia mengenakan jaket ringan berwarna merah muda yang agak kebesaran, resleting jaketnya hanya setengah resleting, dan kemeja putih di dalamnya terlihat. Jelas. Tubuh bagian bawah dibungkus dengan celana pendek kulit hitam.
hitam, dan sepasang sepatu bot setinggi lutut dikenakan di kaki. Rambut emas panjang diikat menjadi ekor kuda, warna rambut berangsur-angsur berubah menjadi merah dari akar hingga ujung, dan ujung rambut digulung ke atas. Dia tidak membawa perhiasan apapun, dan pakaiannya sepertinya tidak terlalu mahal. Tidak heran dia tidak mengetahui bahwa dia adalah wanita kaya di sekolah menengah 3 tahun. Maaf. Su Qingqing menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah. Dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi dia bisa mendengar suaranya yang lembut tapi tegas, "Aku pasti akan melindungimu." Su yang hanya tersenyum tipis sebagai penyemangat. Dia melihat ke gudang dengan tenang, memikirkan cara untuk keluar dari kesulitan. Seorang pria kuat botak mengenakan rompi hijau masuk dari luar, melirik Su Yang, menoleh dan memaki 4 pria besar berbaju hitam. "Sudah kubilang tangkap." Nona Su kedua dan pacarnya. Pacarnya apa? Dari mana datangnya orang yang lewat ini? Pacarnya ada di sini. Pengemudi berwajah bekas luka itu mencengkeram bagian belakang kerah San Renjie, menyeretnya masuk, dan melemparkannya ke kaki pria botak kekar itu. Su yang menyaksikan, diam-diam terkejut. Pengemudi jelek ini tingginya hanya sekitar 1,6 meter, tapi dia sangat kuat. Seorang pemuda dengan tinggi 1,7 meter melempar jarak 3 meter, dan dia bahkan hampir mencapai tingkat kekuatannya. Pria dengan kotoran di seluruh wajahnya ini adalah pacarnya. Pria botak itu mundur 2 langkah dengan jijik. Baik. Adapun orang yang lewat ini, kami melihat nona kedua dari keluarga Su memanggil nama orang yang lewat ketika kami lewat, jadi kami tidak berpikir dia harus menjadi orang yang lewat. Telinga Su Qingqing memerah, dia pasti malu. Bangunkan pacarnya dulu. Dengan kerja keras dan kerja sama beberapa orang besar, San Renjie terbangun dengan mudah. Hal pertama yang saya lakukan saat bangun tidur adalah muntah. 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 Batuk-batuk muntah. Setelah muntah dan batuk, dia tidak langsung bangun, tetapi terus membungkuk dan dengan kesal berkata, "Tidak peduli siapa kamu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Jika kamu berani membiarkanku menderita seperti ini, aku pasti akan membayarmu 100 kali lipat di masa depan." Setelah selesai berbicara, dia mendongak dengan kebencian di matanya. Ketika dia melihat orang-orang yang menangkapnya di depannya, wajahnya tiba-tiba menjadi ketakutan. "Kamu sebenarnya adalah kelompok berburu mengejutkan yang terkenal itu." Tunggu, apa yang baru saja saya katakan adalah lelucon, tolong maafkan saya. Saya berguna bagi Anda. Saya tahu banyak informasi. Alasan mengapa San Renjie berani berbicara kasar barusan adalah karena penculik biasa hanya menginginkan uang dan tidak merobek tiketnya. Namun kini sikapnya berubah drastis, terlihat jelas bahwa kelompok pemburu yang mengagetkan ini bukanlah penculik biasa. "Oh, ceritakan padaku kalau begitu." Grup pemburu mengejutkan memiliki 4 penjahat. Nama aslinya tidak jelas, tetapi nama kode mereka adalah 1 hitam, hitam 2, hitam 3, dan 4 hitam. Namamu ke BBI, dan kamu adalah bos di permukaan, tetapi kenyataannya bosnya adalah pengemudi berwajah bekas luka San Shangyi. Seperti yang dia katakan, sang pengemudi, San Shangyi, memang bos sebenarnya dari resimen itu, bahkan, siapapun yang memiliki sedikit informasi mengetahuinya. Tetapi jika Anda mengetahuinya, dan itu adalah hal lain untuk mengatakannya secara langsung. Seolah-olah dia tidak melihat wajah San Shangyi yang cepat dan muram, dia melanjutkan, alasan mengapa saya mengetahui begitu banyak informasi adalah karena. Satu orang berbicara dengan fasih selama beberapa menit, mengatakan semua yang harus dikatakan dan tidak boleh dikatakan. Jika dia tidak dibawa ke sebuah ruangan hitam kecil di tengah jalan untuk memintanya menuliskan informasi, mungkin dia harus mendengarkannya bernyanyi selama lebih dari 10 menit.